Kali ini gue bakal nyobain salah satu tempat yang jual pizza dan pasta gitu ya. Dan gue tahu tempat ini dari salah satu food blogger di Instagram gitu. Katanya tempat ini punya pizza dengan harga yang terjangkau tapi kualitasnya oke punya gitu loh. Dan pas gue cek di Google, ratingnya juga lumayan bagus gitu ya. Dan komen-komennya mostly positif sih. Nama tempatnya adalah Garpu Pasta. Gue udah ada di parkiran ya, so langsung aja kita turun buat cobain. Let's go. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner ya. Nah, sekarang gue udah ada di lokasi Garpu Pastanya nih. Jadi lokasinya ini tuh ada di daerah Harjamukti, Cimanggis, Depok. Nah, kalau lokasi tepatnya ini tuh ada di satu parkirannya Eat Food Court sama Superindo. Nah, ini enak makanya buat parkir tuh buat mobil, motor aman banget. Karena dia nyatu sama Superindo, coy. Nah, tinggal naik ke Eat Food Court, dia di lantai 3-nya. Oke, kenapa gue datang ke sini? Singkat ceritanya, gue ngeliat salah satu postingan food blogger di Instagram gitu kan. Terus dia nge-review katanya hidden gem gitu. Jauh-jauh datang berpuluh kilometer buat nyobain pizza di sini gitu kan. Jujur, ini gue penasaran pengen cobain gitu. Apakah beneran oke gitu pizza dan pasta-pastanya? Karena pas gue lihat videonya dan gue ngeliat review di Google, terus gue lihat menunya di Google gitu kan ada tuh. Gue bisa bilang ratingnya cukup tinggi, reviewnya cukup positif, walaupun ada beberapa review yang bad, tapi di masalah service aja sih. Plus ya, pas gue lihat menunya, harganya menarik banget coy. Asli harganya itu bisa gue bilang cukup terjangkau lah buat kantong-kantong seperti kita gitu loh. Di sini gue udah pesan beberapa menunya, dan di menunya itu kan ada yang gambar chef lagi megang pizza tuh, tandanya itu recommended. Nah, gue pesen yang ada yang ibaratnya di sini tuh recommended gitu. Oke, karena di sini main star pizzanya, jadi gue bakal coba dari fettuccine-nya. Oke, menu pertama yang bakal gue cobain dan udah gue beli ya. Di sini ada fettuccine carbonara. Ini harganya 29.000 coy. Nih gue beli nih, ada struknya. Ini harganya 29.000 ya. Kalau gue lihat dari segi porsi dan tampilan ya, buat harga 29.000 bisa gue bilang ini oke sih ya. Rasa nggak tahu nih, tapi dari segi looks aja gue ngeliat begini ini oke. Terus ini ada potongan smoke beef-nya, yang gue bilang bisa cukup lah ya buat potongan smoke beef-nya. By the way tadi karena ini siang-siang ya, kondisi lagi panas juga. Tadi untuk minumnya sebenarnya ada pilihan kopi-kopi gitu. Nah, karena gue lagi pengen yang seger-seger dan pengen yang agak light di tenggorokan, jadi gue pesan V60-nya. Gue request V60-nya ini dibuat dingin. Oke, gue minum dulu dah, haus. Oh iya, tadi gue beli V60 berapa ya? V60 kena 15.000. Iya, ternyata udah gue tuang buat sinematik tadi, lupa. Dapatnya segini tuh. 15.000 bisa isi ulang, sampai lu melek ya. Yuk kita minum dulu. Bismillah. Boleh lah buat harga 15 ribuan. Mantep lah. Aku cobain. Yuk. Sikat. Buat harga 29.000, menurut gua fettuccine-nya udah cukup enak. Dia creamy, kekentalan dari sausnya pas gitu ya. Tekstur dari pastanya sendiri buat gua pas ya, cukup kenyal. Istilahnya apa sih kalau di Italia tuh al dente kali ya. Kita cobain lagi nih. Terus dia seasoningnya juga oke, pas asin-asinnya, gurih-gurih dari kejunya itu juga oke di gua. Oke, karena di sini masih ada beberapa menu ya, kita main gercep aja. Gue pengen cobain spaghetti brulee-nya. Ini salah satu yang best sellernya sih, dan yang recommended kata mbaknya. Kita cobain spaghetti brulee-nya. Terus gue juga di sini ada beli spaghetti brulee dengan harga 35.000. Oke, ini dia. Jadi ini brulee itu di atasnya dia kayak ada lelehan kejunya gitu ya, tuh. Dan dia ini kayak spaghetti bolognese. Jadi dalamnya pakai saus tomat gitu dia. Yang ada daging cincangnya. Kita cobain ya. Pakai keju-kejunya nih. Ini kejunya karena sudah dipakai syuting jadi nggak begitu meleleh. Cuma tadi pas baru datang tuh masih lumayan stretchy gitu dia kejunya, Pak. Buat kalian nggak tahu ya, spaghetti brulee itu jadi spaghetti yang dipanggang gitu. Beda sama spaghetti yang biasanya gitu ya. Jadi dia dipanggang gitu tuh. Makanya dia di sini pakai aluminium foil. Nah, di dalamnya ini dia kayak pakai saus bechamel. Gue nggak tahu nyebutinnya benernya gimana ya. Cuman tulisannya kan bechamel. Jadi pakai saus bechamel. Jadi ada krim-krim putihnya. Nah, ini kayak nambah kesan creaminess-nya buat si spaghettinya gitu loh. Apalagi ditambah ada lelehan mozzarella di atasnya. Kalau mau gue gambarin simpelnya, itu kayak bolognese La Ponte.
apa sih, La Monte apa Del Monte gitu, gue lupa ya. Tapi menurut gue karena gue udah biasa makan yang itu, jadi menurut gue rasa saus seperti itu enak. Gue demen. Jadi rasa tomatnya asemnya terasa, tapi nggak terlalu yang ngekick, tetap balance dengan rasa manis dan gurihnya. Jadi buat gue, dan harga 35.000 ini cukup oke sih. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada Smoke Beef Supreme. Ini dengan harga 48.000. Gue pikir tadi 48.000 itu cuman satu slice. Gue pikir. Ini hitungannya seloyang medium nih ya, ukuran medium di pizza mainstream. Ini ukuran medium nih coy. Harga 48.000 porsi sharing. Kalau buat yang perutnya normal gitu ya. Nah, untuk yang Smoke Beef Supreme ini, jadi dia di sini ada pakai sosis, terus pakai smoke beef, mozzarella. Basic sih ya sebenarnya. Tapi kita cobain aja dengan harga 48.000, kualitas apa yang gue dapetin. Ya gue cobain ya. Jadi dia emang yang nggak begitu tebel, Pak. Oke, kalau dari tekstur sendiri, dia tipikal yang tipis, pizzanya yang bukan yang tipis banget, tapi termasuk yang tipis kalau dibandingkan, kalau di-compare sama pizza-pizza yang mungkin udah punya brandnya udah gede gitu, kayak Pizza Hut, itu kan tebel dia, cenderung tebel. Kalau ini dia tipis. Kalau gue sih, preferensi ya, kalau gue demennya sebenarnya yang tipis. Nah, habis itu dia punya crust juga, ini garing banget, enak kalau lagi dikunyah. Buat harga 48.000, kejunya cukup. Tapi kalau buat gue, mungkin saus tomatnya bisa lebih merata. Ini kesimpulan dari gue, buat harga segini sangat worth it. Di sini masih ada satu pizza lagi, pizza terakhir yang gue pesen, ada Italian All Star. Kita cobain aja yang Italian All Star-nya. Oke, ini dia yang pizza Italian All Star. Ini sama harganya 48.000, kalian dapat satu loyang kayak gini ukuran medium ya. Oke, ini kalau gue lihat dari kasat mata aja sama aja, sebenarnya masih dapat saus mozzarella lagi. Masih dapat keju mozzarellanya, terus habis itu ada sosis. Tapi bedanya di Italian All Star ini gue ngeliat ada potongan daging cincang gitu loh. Tapi gue pengen lebih lengkapnya, kita lihat buku menunya aja bentar. Oh, ada paprika bedanya ya. Gue cobain dulu nih. Kalau disuruh compare antara Italian All Star sama yang tadi Supreme, yang Meat Lovers ini ya, kalau nggak salah ya, Beef Supreme, yang sama yang Smoke Beef Supreme, gue lebih demen yang Italian All Star. Kenapa? Yang di Italian All Star, gue ngerasa dia kan udah pakai daging cincang, plus dia ada permainan paprika di situ. Paprika di pizza itu menurut gue oke banget, Pak. Mainin aroma, mainin tekstur, tapi sebenarnya lebih ke aroma sih ya. Ini bakal lebih oke. Nah, dia kan potongan paprikanya kecil-kecil. Bakal lebih oke. Gue nggak tahu sih ya, mungkin harga paprika mahal kali ya. Gue kurang tahu juga. Bakal lebih oke kalau misalnya potongan paprikanya bisa lebih agak main gitu di sini. Dibikin slice-slice tipis aja, lebih panjang-panjang, tapi lebih merata. Itu bakal lebih oke sih. Karena paprikanya ini nge-enhance rasa dari si pizzanya banget kalau buat gue ya. Tekstur daging cincangnya main gitu loh. Semuanya kena kalau di Italian All Star dengan harga yang sama ya. Di sini, di pizza sini yang gue temuin emang kurang permainan saus tomat atau saus marinara yang bisa bikin rasanya lebih bervariasi gitu loh. Makanya mereka kasih sambal juga nggak pelit, banyak nih. Kita pakai sambalnya, kita pakai sausnya deh. Mungkin bisa mengobati kurangnya saus marinara di sini. Kasih saus sambal. Nah, kita coba ya guys. Jadinya mesti banget tambahin sausnya sih. Rasanya jadi lebih level up karena ada cita rasa pedas dan sedikit rasa asamnya. Oke, buat gua, sekali lagi kesimpulan dari gua, dengan harga 48.000 ini sangat worth it. Apalagi buat malamingan gitu, tempatnya mungkin kalau agak malam mungkin agak lebih dingin kali ya. Lebih adem kali. Jadi ini menurutku secara porsi worth it banget. Oke, untuk tempatnya sendiri sebenarnya ini dia kayak di lantai 3 sendiri ya. Kalau yang lainnya di food court mereka nyambung, ini untuk si garpu pasta ini dia di lantai 3 sendiri. Buat tempatnya sebenarnya cukup luas untuk makan rame-rame. Buat nongkrong ngobrol-ngobrol gitu sebenarnya asik. Cuma minusnya di sini gue ketika datang sudah ada banyak kipas angin, cuman nggak tahu deh bisa nyala apa kagak, cuman nggak dinyala-nyalain. Jadi buat gue yang gampang keringatan agak ngocor nih sebenarnya. Cuma sebenarnya buat sekedar tempat buat nongkrong, hangout, makan-makan bareng gitu kan ya.
Ini udah oke sih menurut gue tempatnya. Asik sih sebenarnya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih. Teruslah bernapas walaupun Anda bukan orang Itali. Bye.